Yo, halo, selamat datang di channel Aku Bukan Wibu. Kali ini kita akan lanjutin cerita Isura lagi. Di part sebelumnya, kita udah melihat pertemuan antara Toji Ajaib dengan Jiflar di rumah amal Ordo. Selain itu, Uze juga sudah bekerja sama dengan kubu Hiroto. Di part kali ini, kita akan melihat skema yang dilakukan oleh Jenderal Hardy dan juga pergerakan milik mata obsidian atau Linaris. Oke, nggak usah basa-basi, kita langsung aja ke part 31 dari cerita Isura. Part kali ini gue ambil dari light novel volume 4, chapter 5-7. 12 hari sebelum dimulainya pertandingan ketiga, tepatnya di kota Gimena, sebuah kota metropolitan yang sangat berbeda dengan Aureatia. Kota ini masih asri dengan banyak sawah dan pepohonan di sepanjang jalan. Dan di kota ini terdapat seorang pejabat yang tinggal di sini. Dia adalah Jenderal ke-14, Yuka si penjara Halasi. Di dalam kediamannya, terdapat sesosok serigala perak yang juga tinggal di sana selama beberapa hari terakhir. Dia adalah Osonisma si Capricos. Kamu selalu terlihat sibuk, Yuka. Ya, cukup merepotkan menekan pemberontakan. Selain itu, saat ini aku harus mengendalikan para loyalis kerajaan lama ini. Beruntungnya, kamu cukup membantu karena mudah untuk ditangani. Hito dan Hardy sepertinya sedang mengalami kesulitan dalam mengatur kandidatnya, kata Yuka dengan sedikit tawa kecil. Di dalam 29 pejabat, tanggung jawab Yuka adalah Biro Keamanan Publik. Ia berdiri di garis depan untuk menekan pemberontakan. Dalam beberapa kasus, ia bahkan membersihkan rekan senegaranya bila diperlukan. Tak lama setelah itu, Osonisma mulai membahas hal lain. Yuka, dalam hal ini, apa pendapatmu tentang Ordo? Bukan loyalis kerajaan lama, Ordo ya? Ya. Aku cukup yakin ada banyak orang di luar sana yang ingin membalikkan keadaan mereka saat ini. Tapi tidak seperti royalis kerajaan lama atau sisa-sisa Lydia. Aku rasa mereka tidak menghadirkan ancaman besar yang harus diwaspadai. Aku percaya mereka memiliki kekuatan organisasi dalam jumlah besar, kata Osonisma. Yuka kemudian duduk di kursinya dan berpikir sesaat. Kekuatan organisasi tentu saja. Namun dalam hal situasi mereka saat ini, Ordo hampir tidak memiliki pejuang yang dapat membiarkan mereka melakukan kekerasan. Maksudku, secara historis, ya, mereka punya banyak tentara kelas Paladin atau apapun itu. Dan ada beberapa periode ketika mereka memiliki militer yang setara dengan kerajaan pada saat itu. Tapi sekarang, tidak ada satupun yang ada di sana. Bagaimanapun juga, prinsip-prinsip pencipta kata mendikte segalanya menjadi seperti itu. Jadi, kau mengatakan jangan membuat mereka mematuhi doktrin, taring mereka telah hilang selama bertahun-tahun. Maksudku, aku sangat ragu bahwa keadaan saat ini adalah sesuatu yang mereka rencanakan. Menurutku, fakta bahwa kerajaan selalu melindungi Ordo dengan kekuatan militer berarti bahwa mereka juga mengatakan kepada Ordo bahwa mereka akan memikul tanggung jawab terhadap keamanan negara. Dan sebagai gantinya, Ordo difokuskan pada ajaran mereka. Meski begitu, aku kira keinginan sebenarnya dari negara ini adalah untuk mengendalikan mereka jika terjadi sesuatu, kan? Sampai saat ini, Osonisma tidak mengambil satu langkah pun keluar dari kota Gimena. Sementara itu, dia terus menerima komunikasi radio mengenai calon pahlawan Aureatia yang mungkin dia lawan, atau tentang siapa sponsor mereka. BTW, Osonisma, apakah kamu tidak bosan menghabiskan seluruh waktumu terkurung di rumah besar ini? Apa tidak ada hal yang kamu inginkan? Tanya Yuka pada Osonisma. Ya, aku punya permintaan kecil yang aku inginkan saat kita berada di Aureatia. Tuh si ajaib, aku ingin kamu mengatur pertemuan dengan calon pahlawan dengan nama ini. Hari berlalu dan tersisa 5 hari sebelum pertandingan ketiga dimulai. Terlihat banyak orang yang berada di jalan utama kota Gimena. Mereka terlihat mengintimidasi dan membuat suasana di kota menjadi sunyi. Yuka memantau dari arah jendela dan sedikit mengomel. Baiklah, sepertinya segalanya berubah menjadi buruk. Osonisma membalas omelan Yuka sambil mengamati situasi di luar jendela. Mereka tidak menunjukkan tanda berhenti. Mereka loyalis kerajaan lama, bukan? Mungkin, jawab Yuka dengan tenang. Setelah kekalahan Gilnes oleh Roslai saat itu, loyalis kerajaan lama seharusnya telah kehilangan komanda utama mereka dan juga sudah dibersihkan seluruhnya. Namun, rupanya masih ada sisa-sisa dari pasukan loyalis kerajaan lama yang selamat. Osonisma yang melihat hal ini menyadari keanehan yang ada. Situasinya ini sudah didesain. Ini pemberontakan yang dimanipulasi. Aku bisa menghadapi mereka, kata Osonisma sambil menatap keluar jendela. Tidak. Bagaimanapun,
memadamkan pemberontakan berada di bawah yuridisku, dan aku tidak bisa berhutang budi padamu, Ozonesma. Jawab Yuka yang sudah memakai sirah merahnya. Kalau begitu, prioritas utama kita adalah kabur melalui jalur gunung. Aku akan menjaga belakang kita supaya tetap aman. Setelah kamu melarikan diri, kumpulkan tentara dan hantam balik pasukan mereka. Kita akan membagi peran di antara kita. Kau bisa menerimanya, bukan? Aku tidak ingin merepotkanmu seperti ini. Namun, baiklah. Bukankah kamu ingin menyembunyikan keahlianmu sampai hari pertandinganmu? Aku sudah memikirkan soal itu. Percaya padaku. Kalau begitu, ayo kita lakukan itu. Setelah itu, mereka berdua segera keluar lewat pintu bawah tanah di mansion itu. Ozonesma berlari di depan Yuka, memastikan jalan pegunungan menjadi aman. Dari kejauhan terdengar teriakan para prajurit kerajaan lama yang samar-samar. Usir 29 pejabat dari majelis. Ambil kepala jenderal ke-14, teriak para prajurit di sana. Di sisi lain, terdengar suara desingan dari 3 arah berbeda. Terus berlari dengan kecepatan tinggi, Ozonesma menangkap anak panah yang berterbangan dari celah pepohonan. Dari dalam punggung Ozonesma, terlihat banyak lengan manusia muncul dan menangkap panah panah itu. Kemudian Yuka dan Ozonesma segera mendekati para pemanah itu dan langsung membunuh mereka semua. Setelah selesai membereskan para pemanah itu, Yuka segera pergi kabur dan Ozonesma berjaga di gunung itu. Setelah Yuka sudah pergi jauh, Ozonesma mengeluarkan sebuah pemancar radio dari punggungnya. Apakah kamu memahami situasinya, Shigitasuki? Anggota pasukan pemberontak adalah loyalis kerajaan lama. Kamu akhirnya bisa menghubungiku, Tuan Ozonesma. Aku memperkirakan jika kamu menyembunyikan diri tanpa memasuki Aureatia, pada akhirnya seseorang akan melakukan sesuatu yang drastis. Tapi ini memang sesuatu yang luar biasa. Apapun itu, ini bukan pemberontakan sederhana. Bahkan, aku mampu mencapai kesimpulan itu. Pertama, izinkan aku memberimu pendapatku. Orang di belakang para loyalis itu kemungkinan besar adalah Jenderal ke-27 Aureatia, Hardy si kilatan peluru, perwira militer yang mendukung Sojiro si pedang Willow, lawan di pertandingan pertamamu, Tuan Ozonesma. Ozonesma sadar bahwa Hardy ingin melenyapkannya sebelum turnamen berlangsung. Namun, dia merasa ada hal yang janggal dan bertanya, apakah birokrat Aureatia mampu memanipulasi para loyalis kerajaan lama yang anti Aureatia? Setelah kehilangan Gilnes si kastil runtuh dan Romso si peta bintang, loyalis kerajaan lama di seluruh negeri tak lebih dari ayam parau yang kepalanya terpenggal. Ganti kepalanya dan beri mereka target. Manipulasi seperti ini sangat mungkin dilakukan. Nasib yang biasa terjadi pada sisa-sisa pasukan yang telah kalah. Namun, para loyalis kerajaan lama aslinya memiliki hubungan dengan kamu, bukan, Shigitasuki? Bahkan dengan kekuatanmu, kamu tak mampu menjaga loyalis kerajaan lama di bawah kontrolmu. Itulah perbedaan antara mempengaruhi sesuatu organisasi untuk sementara dan menggunakannya untuk jangka panjang. Faktanya, dengan perkembangan terakhir ini, aku memahami bahwa ada mata-mata dari Aureatia yang menyusup ke loyalis kerajaan lama. Cukup menarik. Dalam hal ini, apa yang akan terjadi pada skenario setelah semua ini? Target sebenarnya musuh adalah Tuan Yuka. Tanpa informasi awal apapun, mereka memutuskan untuk menetralisir Tuan Yuka alih-alih kamu, Tuan Ozonesma. Mengingat mereka tidak tahu apapun tentang asal-usul atau kekuatan bertarungmu. Itulah yang aku duga, karena kamu belum menunjukkan dirimu secara terbuka di Aureatia. Jika kamu kehilangan sponsormu, maka kamu tidak lagi punya cara untuk memasuki kota. Untuk alasan kedua, Tuan Yuka memposisikan dirinya sebagai biro keamanan dan telah menekan pemberontakan kekuatan reaksioner. Para loyalis kerajaan lama punya banyak alasan untuk menyerangnya secara langsung. Maksudmu, ini adalah tujuan yang mudah dicapai bagi mereka? Kemungkinan besar mereka akan mencoba menangkap Tuan Yuka hidup-hidup. Setelah itu, mata-mata yang sebelumnya tersembunyi di dalam barisan loyalis kerajaan lama akan membimbing mereka. Tuan Hardy akan menekan kerajaan lama dengan dalih menyelamatkan Tuan Yuka. Dengan begitu, Tuan Yuka kemudian akan berhutang budi dan tidak ada gesekan yang akan tersisa. Kemudian setelah pertandingan ketiga selesai, ya, aku membayangkan kemungkinan besar skenario yang dia jalankan adalah seperti ini. Jika iya, berarti musuh kita telah memikirkan rencana yang cukup menarik menurutku. Jika mata-mata ini ada di sini sekarang, aku mungkin dapat memotongnya sendiri. Apakah kamu memperbolehkan aku bergerak? Tentu, jika musuh kita memang menjalankan skema ini, paling tidak, orang yang bertugas memanipulasi pemberontakan ini harus bergabung dengan kelompok yang ada di depan. Jangan khawatir tentang apa yang ada di belakangmu.
unit komandoku telah menangani orang-orang yang ditempatkan di sepanjang jalur mundur Tuan Yuka. Komunikasi radio terputus. Jadi di sini Shigetatsuki berasumsi bahwa dalang dibalik penyerangan loyalis kerajaan lama ini adalah Hardy. Dia mengira bahwa mata-mata dari Hardy telah menyusup ke pasukan loyalis kerajaan lama dan berhasil memanipulasi para prajurit itu yang telah kehilangan pemimpin pasukan mereka, yaitu Gilnes. Simpelnya si Hardy ini mau manfaatin para loyalis buat milik Yuka, dan nantinya Hardy bakal nyelamatin Yuka supaya Yuka berhutang budi sama Hardy. Nah, habis itu mudah tuh bagi Hardy buat bikin skema pas pertandingan karena Yuka punya hutang budi sama Hardy. Tapi sayangnya Shigetatsuki udah bisa memprediksi langkah ini dan dia udah siapin pasukan di jalur kabur Yuka. Bisa dibilang keselamatan Yuka udah dijamin sama Shigetatsuki. Tak lama setelah itu, salah satu pengawal Yuka berlari mendekati Ozonesma sambil berteriak, "Hei, Ozonesma!" Melihat pengawal Yuka yang datang, Ozonesma segera bertanya, "Apakah Yuka aman?" "Ya, unit kami sudah memulai bergerak untuk memadamkan pemberontakan. Perusahaan kerajaan lama bergerak jauh lebih lambat dari perkiraan. Anda harus mundur sekarang selagi ada kesempatan." Ozonesma mengangkat kepalanya yang besar dan menatap kerumunan warga dari atas gunung. "Tentu saja, saya akan mematuhi perintah untuk mundur. Namun, sebelum itu, ada yang harus saya uji." "Apa itu?" tanya pengawal itu. Beberapa saat kemudian, Ozonesma melantunkan seni kata, lalu menggaruk tanah dengan kaki depannya. Cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah itu. Itu adalah puluhan pisau bedah yang Ozonesma ciptakan dengan teknik seni kerajinannya. Sambil mengamati pasukan loyalis yang ada di pemukiman, dia bergumam, "Ada pria, tentara terkenal bernama Albert Sisumerain." Ozonesma mengambil pisau bedah itu dengan lengan humanoidnya. Dia memperkirakan target yang kemungkinan adalah mata-mata Hardy dengan melihat gerak-gerik semua prajurit yang ada di sana. Ozonesma mengidentifikasi 3 target. Meskipun mungkin tidak seperti Sumerain. Setelah gumaman itu, suara melengking membelah udara. Seketika, ketiga target yang Ozonesma incar tewas terkena pisau bedah yang diluncurkan seperti peluru. Di sini, Ozonesma menyebut seorang pengunjung bernama Albert Sisumerain. Nah, Albert ini adalah seorang pengunjung yang dibunuh oleh Heng saat lagi mengawal karavan ke labirin pasir. Albert ini punya kemampuan di mana dia ini ahli dalam melempar pisau secara beruntun. Makanya Ozonesma menyebut nama Albert. Mungkin Ozonesma ini mencoba meniru serangan lemparan beruntun milik Albert. Setelah selesai melemparkan pisau-pisau itu, Ozonesma kembali bergumam, "Dalam hal kekuatan mentah, aku akan menunjukkan bahwa kemampuanku cukup mengesankan." "Kamu membunuh mereka semua? Dari jarak ini? Mustahil," kata penjaga yang ada di sampingnya sambil tertegun. Namun, Ozonesma segera pergi dari sana dan kembali melapor lewat radio. "Aku membunuh mata-mata itu." Kemudian dari arah radio, terdengar suara yang bukan dari Shigetatsuki, melainkan dari Jenderal Dan. "Aku mendengar tentang tindakanmu. Ini Dan. Jika Hardy benar-benar darang di balik semua ini, maka mata-mata ini atau apapun yang Anda targetkan tidak akan berakhir dengan orang-orang yang menonjol di tempat terbuka. Pasti ada orang lain yang melihat seranganmu. Itu bukan masalah. Selama mata-mata yang mengontrol itu sudah dihadapi, kontrol mereka terhadap pasukan loyalis akan hilang. Jadi, maksudmu serangan yang kamu tunjukkan bukanlah segalanya? Kalau begitu, apa kartu trufmu itu? Aku belum diberitahu tentang caramu bertarung." Ozonesma hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Dan. Sesaat kemudian, Ozonesma berkata, "Saya bersyukur Anda membuat pilihan yang benar. Sponsor yang Anda persiapkan untuk saya, Yuka si penjara halasi, pria itu tidak memiliki skema apapun, dan dia tidak dilihat dengan hati-hati oleh birokrat lain. Tapi, dia punya kekuatan lainnya." Ozonesma tertawa kecil, lalu melanjutkan, "Itu wewenang divisi keselamatan publik. Dia memiliki hak istimewa khusus yang tidak dimiliki divisi lain. Hak untuk membunuh rekannya, selama supresi apapun telah mendapat persetujuannya. Bahkan, jika saya membunuh warga Auratia, saya tidak akan didiskualifikasi dari turnamen." Jadi, meskipun dalam penyerangan ini Ozonesma telah membunuh beberapa prajurit, berkat hak istimewa yang dimiliki Yuka, Ozonesma tidak akan dianggap membelot karena dia dianggap membantu Yuka memberantas pemberontakan. Di sisi lain, di barak yang berada di pusat Auratia, Jenderal Hardy sedang duduk dan mempelajari serangan dadakannya ke kota Gimena. Namun beberapa saat kemudian, seorang prajurit datang dan memberi laporan.
Plot kota Gimena telah dihentikan. Kami gagal menangkap Jenderal Yuka. Mungkinkah Jenderal Yuka mengetahui serangan mendadak kita? Hardy menghembuskan asap cerutu atas laporan prajurit tersebut. Tidak, aku sangat mengenal Yuka. Menempatkan pasukan penyergap di lereng gunung, mengantisipasi pergerakan kita di sana, tidak ada satupun. Ya, itu bukan karakternya. Pria itu lebih memilih tidur malam yang indah daripada terus-menerus waspada terhadap serangan mendadak. Lalu, apakah itu berarti calon pahlawannya, Ozonisme, bersiap menghadapi serangan sebelumnya dan menyusun rencananya sendiri? Dengan tatapan tajam, Jenderal Hardy bergumam. Ya, lebih seperti entah dia benar-benar tajam untuk seorang binatang, atau dia mendapat bantuan dari seseorang yang tajam, itu tidak masalah. Tetapi, Tuan Hardy, saya punya kabar baik. Mata-mata yang dikirimkan ke barisan loyalis kerajaan lama, tampaknya dibunuh oleh belati pendek yang diterbangkan dari kejauhan. Menembak mata-mata operasi dengan presisi mematikan, sementara mereka bersembunyi di antara pohon dan pegunungan itu. Itu berarti, musuh kita memiliki kemampuan untuk melakukan serangan jarak jauh yang luar biasa. Itu jebakan. Hah? Jawab prajurit itu dengan agak tersentak karena kaget dengan jawaban Jenderal Hardy. Hardy meletakkan cerutunya di atas asbak. Dia sedang memikirkan apa arti hasil ini. Dia membunuh mereka untuk mengumumkan kepada kami seperti apa gaya bertarungnya. Dia ingin kita menyadari bahwa dia menggunakan serangan jarak jauh. Dengan itu, dia mencoba memaksa kita untuk menetapkan kondisi pertandingan yang akan memanfaatkan jangkauan pedang jarak dekat Sojiro. Ozonisme ingin menggunakan pedang Sojiro untuk menguntungkannya. Wajar saja kalau pikiranku mengarah ke sana. Apakah ada sesuatu yang mendasari kecurigaan ini, Tuan? Berbagai hal, tentu saja. Tapi sebagai permulaan, di medan perang, kamu tidak sering melihat hal-hal gamblang seperti itu terjadi. Jadi di sini Hardy curiga kalau Ozonisme sengaja memancing Hardy buat ngasih informasi soal teknik Ozonisme ini ke Sojiro. Nah, Hardy ini khawatir kalau Ozonisme punya trik saat Sojiro mendekat ke Ozonisme. Informasi soal kemampuan Ozonisme ini bisa menjadi racun bagi Hardy itu sendiri. Bagaimanapun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Orang mati di sini tidak lebih dari loyalis kerajaan lama yang tidak ada hubungannya denganku. Yuka bakal mendapat prestasi lagi dalam kinerjanya. Kami akan mengambil langkah selanjutnya. Baiklah, paling tidak, di ronde kedua, kita harus memastikan bahwa kita akan melawan Cosplay. Dipahami, kami akan memastikan Sojiro lulus di babak pertama. Prajurit itu kemudian pergi. Hardy menyeringai lebar pada dirinya sendiri. Aku tidak sabar. Sebaiknya, kau menghiburku, Cosplay. Sehari setelah pemberontakan loyalis kerajaan lama di jalan raya utama di Aureatia, Yuno sedang berada di dalam kereta bersama dengan dua orang di dalamnya. Salah satu dari mereka adalah pria tua utusan dari Jenderal Hardy, dan yang lainnya adalah Sojiro. Mereka berniat pergi untuk melakukan negosiasi pasca perang antara Aureatia dengan Okahu. Meski secara resmi kota Okahu sudah menyerah pada Aureatia, namun untuk urusan diplomatis masih ada beberapa hal penting yang harus diurus. Dan di sini Yuno dipinta untuk ikut dalam mengurus ini untuk mendampingi Sojiro. Yuno melihat keluar jendela sambil melamun, memikirkan tindakannya saat ini. Dia tidak percaya bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk ikut serta dalam negosiasi penting seperti ini. Melihat Yuno yang sedang melamun, utusan itu angkat bicara dan mengembalikan kesadaran Yuno. Kau tidak perlu terlalu memaksakan diri, nak. Tubuh Yuno gugup dan agak kaku. Utusan itu kemudian kembali melanjutkan. Saya biasanya yang akan berbicara. Anda cukup duduk di sana dan menonton. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelesaikan kondisi yang lebih baik. Salah satu dari banyak negosiasi yang akan datang. Nak, sekretaris baru. Siapa namamu tadi? Yuno. Yuno si talon jauh. Benar, Yuno. Terselip di pikiranku sejenak di sana. Saya mengandalkan Anda untuk memastikan Sojiro di sini memenuhi tugasnya sebagai pengawal. Iya, Tuan. Tentang apa itu? Aku bukan peliharaan Yuno atau apapun, sahut Sojiro dengan muka masam sambil berbaring di kursinya. Sebenarnya, sejak awal, Hardy berniat menjadikan Kazuki sebagai kandidat pahlawan yang akan dia pilih. Tapi setelah kematian Kazuki, Jenderal Hardy beralih memilih Sojiro yang merupakan pengunjung baru yang telah memiliki sejumlah prestasi saat perang melawan Lydia. Dan karena Yuno adalah salah satu dari sedikit orang yang terlibat dengan Sojiro, Jenderal Hardy kemudian memilih Yuno sebagai sekretarisnya. Singkatnya, Yuno ini ditugaskan sebagai penengah antara Sojiro dengan Aureatia. Kemudian setelah perbincangan singkat mereka, Yuno menanyakan sesuatu kepada utusan itu.
Untuk saat ini, Sojiro diperlakukan sebagai calon pahlawan kan? Saya merasa kekuatan bertarungnya agak berlebihan untuk menjadi pengawal negosiasi ini. Jadi begitu. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Utusan yang sopan itu menjawab dengan ekspresi tenang. Tapi, Nona Yuno, konon di pihak Okahu ada pengunjung bernama anak berabut abu-abu untuk mempersiapkan diri. Untuk mempersiapkan diri kita jika terjadi serangan dari Okahu, kita membutuhkan pengawal yang bisa menangani metode dari dunia jauh. Ini memang bukan soal kemampuan, tapi hanya pengunjung lain yang dapat menyesuaikan dengan teknik standar dan cara berpikir yang digunakan di sisi lain. Apa Anda mengerti? Saya paham. Namun, perlunya persiapan seperti ini berarti hubungan Okahu dengan Auratia berada dalam posisi yang cukup tegang, sehingga memerlukan persiapan tersebut, bukan? Apakah kamu takut berperang, Nona Yuno? Utusan itu tersenyum lebar dan memasang ekspresi haus darah, namun tak berselang lama, ia kembali tenang dan berkata, untuk saat ini, Sojiro di sini hanyalah tindakan pencegahan kita terhadap skenario terburuk, dan tidak lebih. Selain itu, jika Anda ingin bekerja di bawah Tuan Hardy, Anda harus terbiasa dengan kebiadaban pada tingkat tertentu. Yuno hanya terdiam dan menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapan mata utusan itu. Namun, di saat itu, Sojiro tiba-tiba bergumam saat dirinya masih terbaring. Serangan penembak jitu, kata Sojiro. Yuno yang mendengar gumaman Sojiro secara mendadak, belum bisa memprosesnya di dalam otaknya dan terlihat linglung. Tak lama setelah itu, terjadi ledakan keras. Sesuatu telah menembus dinding kereta. Masih berbaring, Sojiro telah menghunuskan pedangnya, dan peluru yang menabrak pedang Sojiro telah berbelok menyerempet rambut Yuno sebelum terbang entah kemana. Apa? Bagaimana? Kata Yuno dan utusan itu berbarengan karena panik. Tak lama setelah itu, utusan itu berteriak kepada sopir di depan. Kami menerima tembakan penembak situ, belok ke gang terdekat. Kereta itu melaju dengan tiba-tiba. Sojiro memecahkan jendela dan melompat keluar dari kereta dan berdiri di atas kereta. Ia menghalangi peluru yang ditunjukkan ke pengemudi di saat-saat terakhir. Setelah itu, Sojiro tampak mengerang kesal. Beri aku istirahat. Aku harus melindungi 3 orang seperti ini. Tidak mungkin. Kami berada di tengah kota, teriak Yuno yang panik. Yuno, tundukkan kepalamu. Itu datang dari menara api. Masih ada 2 tembakan lagi, kata Sojiro. Sojiro melakukan lompatan akrobatik di udara dan terbang mundur melawan jalur kereta. Ia memotong atapnya secara diagonal. Sayatan katananya memblokir tembakan yang ditunjukkan ke utusan tersebut. Sementara pecahan atap kereta yang tersebar memblokir tembakan yang ditunjukkan ke pengemudi. Gerbang tersebut terlempar ke dalam gang dengan kekuatan yang cukup, sementara kuda yang menarik kereta itu menabrak kotak buah yang ada di gang dalam. Yuno terpatuk dan tubuhnya penuh luka gores karena gerbong mereka yang terguling. Tidak ada yang menyadarinya, bahkan tergulingnya gerbong mereka, di mata warga, kemungkinan besar tampak seperti kecelakaan gerbong biasa. Yo, keluarlah, Yuno. Mereka akan menjemputmu. Pintu kereta yang melengkung karena benturan langsung terbelah. Sojiro sedang mengintip ke dalam gerbong. Bagaimana dengan utusan itu? Dia melompat keluar dari sana beberapa waktu lalu. Banyak kamu yang masih bermalas-malasan. Serius? Kenapa selalu seperti ini? Jika intuisi Sojiro tidak merasakan tembakan penembak itu, maka mereka semua akan dibunuh tepat di depan umum. Yuno mencoba mengatur nafasnya. Sojiro, Anda tahu tentang serangan itu sebelum mereka menembak. Menurutmu, berapa ribu kali aku diserang penembak jitu di duniaku yang lain? Ini hanya sekedar pengalamanku saja. Dari kejadian ini, Yuno menyadari satu hal, bahwa serangan seperti ini bukanlah sebuah ancaman bagi Sojiro. Namun, hal itu berbeda bagi dirinya. Dengan perasaan cemas, Yuno bertanya ke Sojiro, apa menurutmu kita bisa bertahan jika kita bersembunyi di gang ini? Tidak. Jalan utama di belakang sana itu satu arah meskipun ada banyak orang yang melewatinya. Jika kita benar-benar mendapat serangan, kita tidak punya banyak pilihan untuk melarikan diri. Kalau begitu, mereka telah mengirimkan kekuatan tempur yang cukup untuk mengejar kita, tidak peduli di sisi jalan mana kita melarikan diri. Di tengah kepanikan itu, Sojiro mendesah kesal. Ya ampun, melindungi yang lemah itu menyebalkan. Sojiro menggaruk kepalanya sambil mengayunkan pedangnya dengan mata bilah yang terbalik. Terdengar suara metalik dari sebuah peluru yang ditolak.
Dengan suara di belakangnya, Yuno dengan putus asa berlari menuju bayangan di balik tumpukan peti kayu berisi buah-buahan. Utusan dan sopir sudah bersembunyi di sana. Utusan itu mengelus jenggotnya sambil berbicara. Aku senang kau baik-baik saja, Yuno. Iya, hampir tidak. Dia berbalik. Sojiro melompat secara zigzag di antara kedua dinding gang sempit dan bergegas ke puncak gedung dengan momentum yang luar biasa. Setelah Sojiro pergi ke atap, suara tembakan terhenti. Di momen itu, Yuno bertanya kepada utusan di sampingnya dengan penasaran. Apakah Okahu berniat menentang Aureatia? Serangan penembak situ, orang-orang bersenjata yang terlatih. Mereka tahu kami juga akan lewat sini hari ini. Tentara bayaran dari Okahu adalah satu-satunya penjelasan yang logis. Dilihat dari situasi saat ini, saya tidak melihat interpretasi lain. Meskipun kita enggan, ada kemungkinan perang akan pecah di dalam perbatasan Aureatia. Setidaknya, kecurigaan terhadap kandidat pahlawan Shigedazoki dan kota bebas Okahu tidak dapat dihindari pada saat ini, bukan? Kecurigaan? Tapi, lalu apa keuntungan yang didapat pihak Okahu? Sebelum Yuno menyelesaikan kalimatnya, dia dikejutkan dengan benda jatuh dari atas yang terlihat seperti sesuatu yang terbakar. Setelah memastikan benda tadi, Yuno menyadari bahwa itu adalah mayat dari para penembak jitu yang tadi menyerang mereka. Tak lama setelah itu, Sojiro mendarat di sampingnya dan berkata dengan perasaan tidak nyaman. Orang itu pergi dan meledakkan dirinya sendiri. Aku menebas 4 dari mereka, tapi mereka semua mempunyai semacam bahan peledak di tubuh mereka. Aneh. Yuno yang mendengar itu merasa mual dan langsung menutup mulutnya dengan tangannya. Di sampingnya, utusan Hadi berkata ke Sojiro, apakah menurutmu itu untuk menutupi hubungan mereka dengan kota bebas? Kau serius soal ini? Mereka membakar segalanya, baik tubuh dan meledakkan diri. Bukankah ini berlebihan? Sojiro menendang mayat itu dengan ujung kakinya. Tubuh yang terbakar itu menghalangi peluru senapan yang baru saja terbang ke arah mereka. Sojiro melihat ke arah jalan utama. Orang-orang itu agak jauh. Mendengar perkataan Sojiro, utusan itu membuat jendela dengan jarinya dan mengukur jarak ke tempat yang mereka yakini berasal dari serangan penembak situ. Sekitar 300 meter menurutku. Bisakah kamu menangkap mereka hidup-hidup, Sojiro? Aku sudah bilang, aku sudah mencoba. Aku bukan pembunuh yang haus darah atau apapun itu. Kau tahu, mereka semua meledakkan diri ketika aku mendekat. Itu sungguh menyakitkan. Cobalah lakukan apa yang kamu bisa. Aku ingin memulihkan salah satunya. Aku tidak menjaminnya loh, kata Sojiro sambil memukul bahunya 2 kali dengan pedangnya. Dia kemudian berlari lagi secepat angin dan mengejar para penembak itu. Di sisi lain, saat Sojiro sedang mengejar para penembak itu, Yuno menyeka keringat dingin yang menetes dari pipinya sambil berkata, musuh pasti tahu kalau Sojiro ada di sini mengawal kita, kan? Apa maksudmu? Bukankah ini sedikit aneh, Tuan Utusan? Merekalah yang mengepung kita. Namun, mereka meledakkan diri saat Sojiro mendekat. Hal ini membuat mereka terlihat seperti sudah tahu bahwa mereka akan kalah sejak awal, bukan? Tetap saja, jika pihak Okahu tahu tentang kehadiran Sojiro si Pedang Willow, mereka tidak akan pernah mengira penyergapan mereka akan berhasil. Secara pribadi, saya merasa hal itu tidak cocok dengan pengaturan serangan penembak jitu yang cermat dan memotong rute kami untuk melarikan diri dalam perjalanan menuju pertemuan. Ya, dan itulah mengapa ini aneh. Maafkan saya, utusan, tapi apakah Anda punya penggantinya? Penggantian? Jawab utusan itu dengan agak bingung. Namun, Yuno kembali melanjutkan. Jika Anda benar-benar anggota Tuan Hardy yang tak tergantikan, seorang yang layak dibunuh, bahkan ketika memperhitungkan pengorbanan yang diperlukan, maka mungkin saja mereka akan mengambil resiko kecil untuk berhasil menyergap kita. Tapi jika bukan itu masalahnya, menurutku tidak banyak manfaat bagi pihak Okahu. Mendengar hal ini, utusan itu mengangkat alisnya sedikit dan menatap mata Yuno. Dia tidak menduga bahwa intuisi Yuno cukup tajam untuk memikirkan kemungkinan seperti ini. Setelah itu, sang utusan itu berkata ke Yuno, Kamu memiliki intuisi bertarung yang sangat bagus. Memang benar, provokasi militer adalah satu-satunya akibat yang dapat diantisipasi dari serangan ini.
Tidak banyak gadis muda yang bisa dengan tenang mengambil kesimpulan seperti itu dalam situasi ini. Saya telah mengalami sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada angkatan bersenjata manapun yang berdiri di samping saya untuk waktu yang lama. Namun, faktanya tetap ada sejumlah kecil orang yang mengetahui tentang perundingan pasca perang yang diadakan hari ini, dan dapat mengetahui rute kita ke pertemuan tersebut. Mempertimbangkan hal itu, menurutku, penyerang kita bukanlah siapapun kecuali kota bebas Okahu. Tapi, belum selesai mengatakan maksudnya, Yuno dikejutkan dengan gerbong lain yang memasuki tempat yang mereka bersembunyi. Gerbong itu ditembaki para penembak jitu, dan tak lama kemudian gerbong itu terguling di sana. Untuk sesaat, Yuno bisa melihat anak kecil di dalam gerbong. Tepat ketika dia secara naluriah berlari, utusan Hardy meraih bahunya. "Kamu akan mati jika pergi keluar sana, Nona Yuno. Tunggulah Sojiro." Tapi Sojiro tidak akan menyelamatkan mereka. Yuno yang mengira bahwa warga sipil itu akan tewas jika dibiarkan begitu saja, dia segera berlari dan keluar dari tempat persembunyiannya. Sambil berpegangan pada kereta yang terguling, dia menendang kaca di pintu dengan tumit sepatunya dengan putus asa. "Cepat, keluar dari sana!" Sebuah tangan kecil meraih tangannya yang terulur. "Yuno si calon jauh ya?" Anak di dalam gerbong itu mengenakan pakaian hitam berkualitas tinggi. Rambutnya hampir putih keabu-abuan. Tentu saja, Yuno terkejut karena anak ini mengetahui namanya. Namun, sebelum Yuno berkata sesuatu, anak ini langsung memperkenalkan dirinya dengan tenang. "Terima kasih, namaku Hiroto si Paradok, anak berambut abu-abu. Karena Anda tidak hadir tepat pada waktu pertemuan yang dijadwalkan, kami mendatangi Anda. Mohon maafkan saya karena tidak menyadari krisis Anda lebih awal." Mendengar hal ini, Yuno terkejut bukan main. Pasalnya, dalang yang memimpin kota bebas Okahu, yaitu Hiroto Paradok, ada di sini. Namun, keterkejutan Yuno hanya bisa bertahan sesaat, karena suara tembakan peluru menghujani mereka dari belakang. Yuno segera menoleh ke belakang, dan pengemudi goblin sedang menahan tembakan-tembakan itu, menggunakan sebuah perisai resin. Sesaat kemudian, Hiroto berkata ke Yuno, "Pertama, saya akan langsung ke intinya. Kami ingin melindungi Anda dari serangan ini." Kenapa? Bukankah serangan ini adalah sesuatu yang direncanakan oleh tentara bayaran di kota bebas? Sangat sulit untuk menjelaskan detailnya dengan benar. Hiroto mengangkat tangannya. Mendengar sinyal ini, pasukan goblin mulai berkumpul di gang. Dengan perisai mereka yang dalam formasi dekat, mereka mulai membangun tembok yang akan melindungi semua orang di sana dari tembakan penembak jitu. Kamu benar jika berasumsi bahwa yang melawan kita saat ini adalah tentara bayaran dari kota bebas Okahu. Namun, tindakan mereka bukan atas perintah saya atau keinginan sewenang-wenang dari pemimpin Okahu, Moriyoshi Sentinel. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa ada orang lain yang membuat tentara bayaran ini mengkhianatimu? Memang, ada banyak sekali mata-mata yang menyusup ke salah satu kekuatan yang terlibat dalam pameran Sigwai. Bukan hanya Okahu. Kami menyebut kelompok ini sebagai tentara tak kasat mata dan berusaha mengatasi masalah ini. Mendengar hal ini, Yuno hanya bisa diam mematung tanpa sepatah kata pun. Memahami bahwa ada mata-mata yang bisa melakukan manuver strategis seperti ini akan lebih masuk akal jika menyebut mereka sebagai pasukan Okahu yang lepas kendali. Namun, hal ini sangat cocok dengan analisis yang Yuno pikirkan. Yuno berpikir bahwa ada pihak lain yang menggunakan tentara bayaran Okahu dan sedang mencoba mengadu domba Okahu dengan Auratia dan mengharapkan kehancuran dari kedua belah pihak. Menghentikan lamunan yang Yuno lakukan, Hiroto memecah keheningan di sana. Nampaknya, kita perlu mempersiapkan kembali negosiasi kita dengan Yang Mulia Hardy. Ini mungkin merupakan masalah yang sangat besar bagi Auratia. Tak terasa sudah tak ada lagi suara tembakan dari luar. Mungkin Sojiro sudah mendatangi mereka dan membereskan masalah ini. Para goblin pun melepas perisai mereka, dan Yuno beserta Hiroto duduk di tepi gerbong yang terbalik. Sepertinya kita bisa bersantai untuk saat ini. Yuno si calon jauh. Untuk mengalihkan perbincangan ke masa depan sejenak, bolehkah saya meminta kesaksian Anda mengenai penyergapan ini? Baiklah, jika itu mungkin bisa mencegah perang, tapi ada satu hal yang ingin aku ketahui. Bagaimana kamu tahu namaku? Ya, hal ini memang tidak aneh, karena sejak awal Hiroto sudah mengetahui nama Yuno. Bahkan, dia tahu nama kedua dari Yuno. Saya menyelidiki siapapun yang memiliki kemungkinan untuk menjalin hubungan kolaboratif dengan saya. Yuno si calon jauh.
Kamu adalah orang yang selamat dari reruntuhan kota Labirinagan, bukan? Itu benar. Apakah kamu mengetahui sesuatu tentang calon pahlawan Mestalextil si kotak pengetahuan yang putus asa? Kita beralih ke sisi lain. Di sebuah menara yang terletak tidak jauh dari tempat Yuno duduk, terlihat bahwa Sojiro sedang mencoba menangkap salah satu dari penembak jitu ini. Namun saat ini Sojiro sedikit kesulitan, karena para penembak jitu itu segera membakar diri mereka saat Sojiro mendekat. Saat merasa kesal karena kesulitan menangkap para penembak ini, ia baru sadar bahwa mungkin Yuno dalam bahaya. Sojiro kemudian bergumam sambil menoleh ke arah Yuno. Tunggu, apakah mereka aman di sana? Gang tempat Yuno dan yang lainnya bersembunyi dilindungi oleh sekelompok goblin dengan perisai. Ia pernah melihat pasukan di dunia jauh menggunakan formasi tertutup seperti ini sebelumnya. Kembali ke mayat penembak jitu itu, ia mencoba mencarinya untuk melihat apakah ada yang tertinggal setelah dia terbakar. Sesuatu untuk mengidentifikasi mereka atau siapa yang mengirim mereka misalnya. Namun, saat hendak mendekati mayat itu, intuisinya mengingatkannya akan bahaya. Kemudian dia segera melompat turun dari tempatnya berada. Apa-apaan ini? Ayolah. Dan benar saja, dalam rentang waktu satu tarikan nafas, bola api meledak di atas Sojiro. Itu adalah jebakan yang disiapkan untuk menghancurkan bukti dan mencelakai Sojiro. Hampir berbarengan dengan waktu itu, Sojiro tiba-tiba berteriak mengayunkan pedangnya secepat kilat. Di ujung pedangnya, dia mengambil proyektil berkecepatan tinggi. Senjata itu memiliki bilah yang melingkari cincin logam dan dikenal sebagai cakram. Naluri Sojiro merasakan bahwa ini adalah kartu truf mereka yang sebenarnya, dan dari awal target mereka adalah Sojiro. Sejak awal, mereka sudah menunggu saat Sojiro sedang melayang di udara, kondisi di mana Sojiro tidak punya cara untuk melarikan diri. Mereka sudah menyiapkan penembak jitu yang memiliki level berbeda dari para penembak jitu sebelumnya. Penembak jitu ini sengaja bersembunyi dan menyembunyikan niat pembunuhnya di balik penembak jitu yang lain. Tak lama kemudian, Sojiro segera turun dan berkata sambil menyeringai. Beberapa bajingan sedang keluar dengan hal-hal menarik sekarang. Intuisi Sojiro memahami tujuan dari musuh Takasata ini. Tujuan mereka bukanlah membunuh utusan ataupun menciptakan konflik antar dua kubu. Tujuan mereka tidak lain adalah Sojiro si pedang Willow sendiri. Waktu berlalu dan tak terasa butuh seharian bagi Yuno untuk membuat laporan mengenai penyergapan kemarin. Saat ini, di kantor milik Jenderal Hardy, Yuno tiba-tiba dipanggil oleh Hardy untuk melakukan sesuatu. Yuno, kamu sudah selesai membuat laporan tentang penyergapan itu kan? Bisakah kamu membuat salinan bersih beberapa data lain untukku? Aku ingin membuat daftar semua orang yang terlibat dalam pameran Shigwai. Iya, Tuan, segera. Yuno langsung berlari mendengar panggilan Hardy. Kemudian Hardy pun menyerahkan dokumen yang berisi daftar orang yang terlibat dalam pameran Shigwai kepada Yuno dan berkata, Tuan tidak mungkin untuk membacanya, tapi banyak sekali tulisan tangannya yang berantakan, sehingga tidak enak dipandang. Orang Nagan ahli dalam hal ini kan? Kalian dapat menulis dengan jelas dan mudah dibaca. Terima kasih, Tuan. Jawab Yuno dengan agak kikuk. Yuno kemudian membaca ulang dokumen itu dan melihat salah satu nama yang tidak asing. Mestalextil si kotak pengetahuan yang putus asa. Yuno segera teringat kembali dengan kejadian kemarin. Pada saat itu, anak berambut abu-abu pernah menanyakan soal nama ini kepadanya. Namun, ketika dia melihat daftar peserta, dia mengetahui apa yang Hiroto coba katakan padanya. Seseorang yang terlibat dengan Mestalextil si kotak pengetahuan yang putus asa. Hyazuna si poros. Tanpa sadar, Yuno bergumam dengan nada gemetar. Wow, apa yang terjadi? Hardy bertanya karena khawatir dengan nada Yuno yang tiba-tiba bergetar. Oh, tidak, bukan apa-apa, Tuan Hardy. Jelas tidak terdengar seperti bukan apa-apa bagiku. Hardy tertawa. Yuno gemetar karena marah. Itu adalah kemarahan pada dirinya sendiri. Jika dia tidak tepat di depan mata Hardy, dia akan meninju dirinya sendiri hingga berdarah. Hyazuna si poros, sebuah nama yang tidak akan pernah dia lupakan. Seorang raja iblis yang memamerkan diri,
dan menakutkan yang membuat labirin dan ruang bawah tanah dengan tangannya sendiri. Pencipta Dungeon Golem yang menghancurkan tanah airnya. Saat tangan Yuno menyalin data, dia meremas kuku tangan kirinya ke lengan kanan atasnya hingga darah mengalir dari sana. Dia mematahkan ujung penanya 2 kali sebelum menulis nama Kiasunasi Poro secara lengkap. Hati Yuno bergejolak dan berteriak, "Aku akan membunuhnya. Bunuh dia sampai mati. Aku akan membunuhnya. Apapun yang terjadi, Kiasunasi Poros. Sampai aku membuatmu membayar semua perbuatanmu dan membunuhmu, aku tidak akan pernah menemukan kedamaian." Di tengah hati Yuno yang bergejolak ini, Hardy terus mengamati Yuno dengan tenang. "Kau terlihat pucat, Yuno. Semuanya baik-baik saja di sana?" kata Hardy dengan nada yang sedikit lebih serius dibandingkan beberapa saat sebelumnya. Mengangkat kepalanya, Yuno menatap Hardy dengan mata yang sudah berwarna merah. "Tuan Hardy, apakah ini hal yang benar?" kata Yuno dengan ekspresi penuh gejolak di hatinya. "Soal apa?" jawab Hardy dengan acuh tak acuh. "Benarkah? Beginikah bagaimana seharusnya keadaanku? Dengan tanah airku hancur, Raja Iblis yang menyebabkannya, Kiasunasi Poros masih hidup. Kenapa aku bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja? Itu konyol. Bukan Sojiro atau Dakai, tapi dialah yang seharusnya aku bunuh terlebih dahulu. Kalau tidak, segala hal tentang balas dendam, semuanya bohong. Maksudku, Luceles, bukankah aku mencintainya? Namun semuanya sia-sia. Sepanjang waktu, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, bahkan jika itu berarti dibantai tanpa perlawanan, aku seharusnya mengejar Kiasunasi Poros untuk membunuhnya. Aku perlu membuktikan diri. Apakah itu butuh waktu 5 atau 100 tahun? Sial, kalau begitu, apa yang seharusnya menjadi perasaanku? Kenapa aku baru melihat namanya? Sampai aku mempunyai kemungkinan untuk mewujudkannya di hadapanku. Aku ingin balas dendam. Jika aku ingin melupakannya, maka aku lebih baik mati. Aku harus bertarung. Suasana sunyi terasa sesaat sebelum kemudian Yuno baru sadar akan kesembronoannya. Maafkan saya. Saya minta maaf, Tuan Hardy. Hardy mengamati gadis itu tanpa memotongnya, hingga ia meluapkan seluruh emosinya. Aku mengerti sekarang, Yuno, kata Hardy yang kemudian menyeringai sambil menatap Yuno. Jadi, kamu juga suka perang? Apa maksud Anda? Kupikir kau hanyalah seorang gadis kecil yang ikut dalam perjalanan bersama Sojiro. Tapi sepertinya kali ini aku cukup bisa memahami dirimu, Yuno Citalon Jauh. Hardy meletakkan telapak tangannya yang besar itu di bahu kanan Yuno. Ingin mencoba membunuh Kiasunasi Poros? Mendengar ini, Yuno terlihat bingung dan berkata, Saya tidak mengerti. Hahaha. Kamu tidak perlu memahaminya sama sekali. Akankah saya mengerti pada akhirnya? Oh iya, akan ada banyak peluang mulai saat ini. Pertama, 3 hari dari sekarang, aku berencana membunuh Ozonis Nasi Capricos. Semoga saja hal itu cukup untuk menyalakan api perang. Hardy mengenakan mantelnya, tampak bersemangat, dan membuka pintu ruang kerja. Selama pameran Sigwai, bertindaklah sesukamu. Kamu mendapat izin dariku. Sesaat setelah pintu ditutup, Yuno menatap kedua tangannya dan tercengang. Masih ada sedikit sisa darah di kuku tangan kirinya yang ditancapkannya ke lengannya saat bekerja. Saat ini dia tenang. Dia sadar sepenuhnya bahwa dia telah kehilangan akal dan mengatakan hal-hal buruk kepada Jenderal Hardy. Namun, dia perlu memutuskan tindakannya setelah ini, karena sekarang Yuno sudah bebas. Beralih ke sisi lain, tepatnya di markas mata Obsidian. Saat ini Linaris sedang bermimpi tentang masa lalunya. Saat itu, Linaris yang masih muda sedang berlari mengejar ayahnya. Ayah, Reinhardt pun berbalik dan menatap Linaris lalu berkata dengan lembut, kendalikan pernapasanmu. Dalam keadaan seperti itu, penampilan dan bahasamu akan menjadi tidak rapi. Aku minta maaf. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, apapun yang terjadi.
Apakah ini topik yang penting, Linaris? Linaris mengangguk, dan wajah Linaris langsung berubah sedih. Bahkan mata Linaris mulai berkaca-kaca karena air matanya hampir menetes. Ayah, benarkah tugasmu adalah mengungkap rahasia seseorang dan membunuh mereka? Penguasa kota terakhir dan para bangsawan di kota sebelumnya, apakah mereka semua adalah hasil karya dari mata obsidian? Ah, begitu. Dari siapa kamu mendengarnya, Linaris? Yufik mengatakan semua itu. Aku mencintaimu, ayah, dan ayah selalu baik hati. Jadi, aku tidak ingin mempercayai semua itu. Tapi, sebuah telapak tangan yang besar diletakkan di kepala Linaris. Reinhardt berbisik dengan sungguh-sungguh. Itu perlu. Kau tahu ini, Linaris. Mereka yang lemah membuat mata anggota obsidian menjadi banyak. Yang aku maksud bukan lemah secara fisik, tapi lemah yang tidak mampu hidup bermasyarakat. Linaris, menurutmu apa yang membedakan mereka dari yang kuat? Linaris menjawab dengan suara yang tipis dan tegang. Aku tidak tahu. Yang penting adalah apakah mereka bisa menyimpan rahasia. Mereka yang harus mencuri uang bangsawan untuk bertahan hidup. Mereka yang harus mengkhianati tuannya demi kekasihnya. Mereka yang telah membunuh banyak temannya sendiri. Orang-orang yang bergabung dengan mata obsidian adalah mereka yang memiliki rahasia yang ingin mereka sembunyikan agar tidak terungkap. Setiap orang mengetahui dosanya, dan dosa tersebut tidak dapat diampuni. Meski tentu saja mereka tidak mengharapkan hal semacam itu. Tapi semuanya sangat baik. Mereka bahkan baik kepada anak-anak lemah sepertiku, anak-anak yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Kamu benar, mereka tidak berbeda dengan kita semua. Namun, para bangsawan, militer, bahkan keluarga kerajaan memiliki rahasia yang ingin mereka simpan sendiri. Mereka membunuh saudara-saudaranya, mengeksploitasi rakyat, dan menyembunyikan kekayaannya. Namun, yang lemah justru dianiaya. Mereka berbeda dari teman kita hanya dalam satu hal. Rahasia mereka belum terungkap. Setelah mengatakan itu, Reinhardt mendekati Linaris dan berbisik. Yang lemah perlu memakan rahasia untuk hidup. Mereka kehilangan miliknya sendiri, jadi mereka membutuhkan rahasia orang lain. Semua itu diperlukan untuk membantu semua orang, untuk membantu teman-teman kita. Demi semua orang, kamu gadis yang tajam. Kamu mengerti kan, Linaris? Ya, syukurlah aku benar. Ayah orang yang baik. Linaris menyeka air matanya dan berusaha untuk tersenyum. Namun di saat itu, meski Linaris belum bisa menggunakan kekuatan vampirnya, dia menyadari bahwa ayahnya sedang berbohong. Hal ini dikarenakan dia memiliki kekuatan untuk membaca pikiran orang lain dan mempelajari pikiran mereka secara mendalam. Kekuatan untuk mengungkap rahasia. Keadilan yang dibicarakan ayahnya adalah sebuah kebohongan. Mata obsidian bukanlah organisasi untuk menyelamatkan yang lemah. Dengan kekuatan yang didapat dari melahap banyak rahasia, Reinhardt si obsidian mengharapkan datangnya perang yang suram dan kacau. Setelah itu, Linaris memeluk ayahnya dan bergumam dalam hatinya. Ayah, aku mencintaimu. Meskipun kamu melakukan hal buruk seperti itu, aku masih mencintaimu, ayah. Keesokan harinya, Yufik sudah tidak ada lagi di mata obsidian. Kemudian sebuah suara datang dan membangunkan Linaris dari tidurnya. Nona. Linaris menarik spray hingga ke dadanya. Wajahnya masih terlihat lesu. Nona, ada pergerakan di antara pasukan Okahu. Terima kasih. Aku akan mendengarkan rinciannya menggantikan ayahku. Tolong tunggu sebentar. Kata Linaris menjawab suara di balik pintu. Ini bukan berita penting. Anda pasti lelah. Nyonya, tolong santai saja. Langkah suara kaki menghilang di kejauhan. Linaris sekali lagi pergi berbaring di tempat tidurnya. Ayah, vampir cantik itu dengan lembut membelai pipi ayahnya sambil terus tertidur tepat di sampingnya. Aku, Linaris, berjanji untuk mengabdikan diriku demi kemuliaanmu. Sebenarnya, tubuh Reinhardt ini udah mati ya. Tapi tubuhnya masih tetap dirawat pakai seni kehidupan. Jadinya tubuhnya masih tetap utuh. Dan menurut gue sayang banget sih, Linaris yang cakap kayak gitu masih harus terbelenggu sama keinginan papaknya. Setelah beberapa saat, Linaris turun dari tempat tidurnya dan segera berpakaian lengkap, lalu turun ke ruangan besar di lantai bawah.
Di sana terlihat dua orang penjaga yang menunggunya. Mereka adalah wanita leprecon dengan tongkat bernama Frey si Bangun dan prajurit Likan yang ahli pengobatan bernama Nona Harutoru. Alasan kenapa hanya ada dua penjaga di mansion ini karena para anggota lain sedang melakukan tugas spionase di berbagai tempat di sekitar Aureatia. Linaris pun turun dari tangga dan menyapa mereka berdua. Selamat malam, Nona Frey, Nona Harutoru. Selamat datang kembali. Benar, Nyonya. Ini adalah malam yang indah, kata Harutoru. Tak lama kemudian, Frey ikut menjawab. Terima kasih, Nyonya. Saya minta maaf karena memanggil Anda dari tidur Anda dengan laporan saya. Tolong, tidak sama sekali. Aku seharusnya meminta maaf karena membuatmu menunggu di sini begitu lama. Ini melibatkan salah satu pion kami di kota bebas Hokahu. Frey di sini memberikan detailnya. Pion yang Frey bicarakan adalah anggota organisasi lain yang telah diubah menjadi mayat. Sebelum malam tiba, setidaknya 70 tentara Hokahu meninggalkan Aureatia. Saya yakin mereka berencana menarik semua personel yang telah menyusup ke kota. Betapa jujurnya mereka. Akan jauh lebih baik jika mereka ragu-ragu dalam mengambil langkah selanjutnya demi kita. Jadi, serangan penyergapan terhadap Sojiro sebenarnya adalah salah satu bagian dari operasi skala besar milik Mata Obsidian. Mereka memanipulasi tentara Hokahu untuk melancarkan serangan terhadap putusan Hardy. Tujuan operasi mereka adalah untuk mengorbankan perselisihan antar kedua belah pihak dan mengubah Sojiro menjadi budak vampir lewat luka goresan. Jadi, cakram yang Sojiro blokir di akhir pertarungan adalah milik penembak jitu Mata Obsidian bernama VC si Fluktuasi. Budak Linaris tidak mewarisi penularan patogen vampir lewat udara. Namun, dengan menggunakan sedikit darahnya yang dilumurkan pada senjata, mereka bisa menularkan virus induknya ke orang lain. Sayangnya, kedua tujuan tersebut berakhir dengan kegagalan. Linaris kemudian meletakkan jari telunjuknya ke bibirnya dan mencoba mengikuti alur pemikiran musuhnya. Dengan menarik seluruh pasukan Hokahu dari Aureatia, anak berambut abu-abu benar-benar melakukan antisipasi yang sangat tepat. Selama mereka tidak berada di Aureatia, Linaris tidak akan bisa memanipulasi tentara Hokahu. Tentu saja, dia bisa mengendalikan mereka untuk mengabaikan perintah penarikan. Tapi dalam hal ini, pihak Hokahu akan bisa menetapkan tentara yang tidak mematuhi perintah sebagai tersangka di balik penyergapan. Jika mereka melanjutkan lebih jauh lagi, ada kemungkinan mereka akan mengetahui bahwa kubu Linaris mengendalikan situasi di balik layar. Selain itu, dari informasi yang Linaris terima, saat ini orang yang dianggap berada di balik rencana strategis mereka adalah calon pahlawan pameran Shigwai bernama Shigita Sogi si ke-1000, serta Hiroto si Paradox, yang dikenal sebagai anak berambut abu-abu. Dengan ini, mereka tidak bisa mengharapkan kemajuan lebih lanjut dalam rencana mereka untuk menaruh kecurigaan pada kota bebas Hokahu atau membuat kandidat pahlawan lainnya saling curiga. Ayo, kita bunuh mereka. Harutoru tiba-tiba memberikan saran dengan serius sambil menyilangkan tangannya. Jika tentara Hokahu menyelidiki pion kita, ada risiko besar mereka akan menyelidiki identitas kita. Budak mayat mengungkapkan keberadaan kita lebih dari apapun. Jika mereka mengautopsi tubuh orang yang terinfeksi dan kebetulan memeriksa darah mereka, pada akhirnya kita akan menyerahkan bukti kepada mereka semua bahwa ada vampir yang sedang bermanuver di belakang layar. Meskipun virus vampir terlihat seperti kekuatan maha kuasa, namun sebenarnya ada antiserum untuk virus vampir yang melindungi dari infeksi. Karena itu, begitu ada dugaan vampir menyebarkan virusnya, akan ada tindakan yang diambil terhadap mereka. Nona, aku bisa membunuh dan membakar orang-orang yang telah kita ubah menjadi pion dengan segera. Kekuatan terbesar dari budak mayat adalah mereka dapat dipersiapkan dengan cepat dan mudah diganti. Tidak perlu menyimpannya seumur hidup. Bagaimanapun, Hokahu sepertinya sudah mengetahui bahwa ada organisasi lain selain Aureatia yang melakukan operasi spionase mereka sendiri. Kata Frey yang juga memberikan saran. Namun setelah mendengar kabar buruk ini, Linaris justru tersenyum dengan anggun. Nona Frey, jika mereka mencurigai kolaboratornya, maka Hokahu akan melakukan penyelidikan internal, bukan? Ya, tampaknya sudah dimulai. Mereka juga menyelidiki apakah ada tindakan sabotase rahasia yang dilakukan oleh organisasi lain. Sudah jelas bahwa pion kita tidak akan mudah diidentifikasi. Dari antara mereka yang menjadi sasaran penyelidikan Hokahu, apakah mungkin mengambil 2 atau 3 dari mereka yang bukan pion kita dan membunuh mereka tanpa infeksi? Bukan hanya Hokahu,
Tapi mari kita bunuh yang ada di Auratia, di Sun Conifer, dan di Ordo juga. Kami akan menjadikan mereka saling curiga. Jadi begitu, orang-orang dari beberapa kekuatan berbeda menghilang sekaligus. Bagi mereka yang mengetahui kebenaran sampai batas tertentu, mereka akan sadar bahwa telah terjadi sabotase di balik layar. Dengan begitu, mereka akan saling curiga terhadap organisasi mereka masing-masing. Itu benar, mengingat lawan kita sedang mengawasi kita, membuat mereka percaya bahwa skala musuh mereka jauh lebih besar, pasti lebih nyaman. Bukan begitu? Tentunya untuk Shigeta-shogi dan juga Auratia. Dengan rencana ini, pihak Kokahu juga akan berpikir ulang untuk bekerja sama dengan kekuatan lain. Selain itu, dengan serangkaian kematian mencurigakan yang terjadi bersamaan, dan penarikan besar-besaran tentara Okahu akan menjadi alasan yang cukup untuk membuat kekuatan lain mengalihkan fokus mereka ke Okahu. Ya, kalau begitu, ayo bunuh beberapa dari mereka sekaligus. Pekerjaan itu bisa selesai dalam 3 hari jika kita mengandalkan ketajaman VZ. Kata Frey sambil menyeringai. Inaris pun tersenyum lalu menjawab, kalau begitu silakan lakukan, karena aku yakin ayah mengharapkan hal seperti itu. Untuk mencapai tujuannya, Inaris perlu menimbulkan perselisihan di antara sesama anggota Rasminia dan membuat mereka secara sukarela memilih untuk berperang. Untuk itulah pameran Shigwai diadakan. Jika dengan menggunakan acara khusus ini, dia bisa menaburkan benih keraguan antara kekuatan yang memiliki banyak alasan untuk menentang Auratia, kota bebas Okahu, dan Auratia sendiri. Maka pusaran konflik yang dia harapkan akan terjadi di dunia. Inaris mengira Hardy Sekilatan Duru adalah orang pertama yang harus dia incar. Namun, Hardy menghindari memulai perang. Mencoba memahami skema yang Hardy pikirkan, Inaris merasa khawatir dengan alasan Hardy menghindari perang, lalu berkata, "Aku mempercayakan urusan sisi Okahu padamu. Aku sendiri yang akan menyelidiki pergerakan Hardy." "Nona, apakah kamu yakin?" "Ya, aku bisa menyelidiki rahasia yang jauh lebih dalam daripada siapapun di mata Obsidian," kata Inaris dengan senyum tenang. Namun, di balik senyumnya yang tenang, Inaris merasa takut. Dia takut rekan-rekannya mati. Dia takut akan berakhir tanpa bisa memenuhi keinginan ayahnya yang sekarat. Hingga pertandingan dimulai, dan bahkan setelah pertandingan dimulai, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui identitas aslinya. Dia akan menyimpan semua rahasia dan mencapai tujuannya di bawah bayang-bayang. Begitulah cara mata Obsidian, karena jika tidak, mereka tidak akan mampu untuk bertahan hidup. Oke, part kali ini udah selesai. Sebelumnya maaf banget karena jarang upload ya. Dan untuk kedepannya, tiap video alur cerita kayak gini mungkin bakal gue buat rada panjang, sekitar 30 menitan atau lebih supaya bisa nyeritain lebih detail. Lalu untuk part selanjutnya, kita sudah akan masuk ke match ketiga, yaitu pertarungan antar Ozonisma melawan Sojiro. Thanks buat yang udah nonton sampai habis dan see you di next video.